Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Yatullah MPD selaku dosen Bahasa Indonesia, dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dendi Aryani dari kelompok 5, mewakili menjadi pembuka dalam presentasi melalui video ini, di mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota, diantaranya Lailia, Nani, Umi, Ayu, Dwiki, Rizky, dan saya sendiri Dendi Aryani. Kami mengambil judul dengan judul teknik presentasi, di mana masing-masing anggota akan menjelaskan materi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian dari presentasi dan pengertian dari teknik presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, atau materi. Dan teknik presentasi adalah bagian dari ilmu komunikasi, di mana komunikasi itu merupakan penyampaian dari pengirim kepada penerima melalui sebuah media. Dengan belajar memahami dan menguasai teknik presentasi, kita dapat menyampaikan pesan kepada para audiens dengan lebih efektif. Orang yang membawakan presentasi disebut dengan presentator, dan orang yang mendengarkan presentasi disebut dengan audiens. Tujuan presentasi terdiri dari 4 tujuan, yaitu menyampaikan materi. Tujuan utama dari presentasi adalah untuk memberikan informasi kepada audiens mengenai suatu topik atau isu tertentu. Presentasi ini dapat berisi fakta data, konsep, dan penemuan baru yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah agar audiens mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek tersebut. Yang kedua, itu adalah meyakinkan audiens. Meskipun tidak semua, tetapi ada presentasi yang bertujuan untuk mempersuasi atau meyakinkan agar audiens bersedia melakukan apa yang presentator katakan. Misalnya, ketika presentator meyakinkan audiens untuk menerima ide dari presentator tersebut. Yang ketiga, tujuan presentasi itu bertujuan untuk menghibur. Sebenarnya presentasi sendiri tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya formal, tetapi terdapat pula presentasi yang bertujuan untuk menghibur audiens. Presentasi semacam ini biasanya dijumpai dalam acara komedi, di mana presentator menyampaikan cerita tertentu yang dibalut komedi agar audiens tertawa. Yang keempat, itu ada tujuan untuk menginspirasi atau memotivasi para audiens. Tujuan presentasi juga bisa untuk menginspirasi atau memotivasi audiens. Dalam presentasi semacam ini biasanya presentator akan menyampaikan suatu hal yang semangat. Tujuannya agar audiens bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang sudah disampaikan oleh para presentator. Manfaat presentasi. Terdapat 5 manfaat presentasi yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, menambah wawasan berkaitan dengan media modern pendukung presentasi yang baik dan sesuai dengan situasi. Yang ketiga, dapat membangun hubungan serta jaringan dan relasi. Yang keempat, dapat memperdalam berbagai macam penggunaan kosakata, gaya bahasa, kalimat yang digunakan pada media presentasi maupun pada saat penyampaian secara lisan. Dan yang kelima, dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam berkomunikasi, baik secara interpersonal maupun secara umum. Yang harus dipersiapkan ketika presentasi. 1. Kuasai bahan yang akan dipresentasikan. Kuasai bahan yang akan dipresentasikan menjadi kunci utama presentasi. Tujuannya agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens. 2. Menguasai alat peraga atau alat bantu. Sebelum presentasi, pastikan presentator telah mempersiapkan alat peraga atau alat bantu dengan baik. Hal ini meliputi membuat slide yang terstruktur dengan baik, mengumpulkan grafik atau gambar yang relevan, atau menyiapkan materi lainnya yang diperlukan.
Pastikan juga bahwa alat peraga yang digunakan sesuai dengan tujuan presentasi. Yang ketiga, membaca siapa audiens. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penting bagi presentator mengetahui siapa audiens, pahami audiens dengan baik, ketahui latar belakang, kebutuhan, dan tingkat pemahaman mereka terhadap topik yang akan dipresentasikan. Selanjutnya yaitu menguasai panggung dan lingkungan. Adapun persiapan yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu menguasai panggung dan membaca lingkungan tempat tersebut. Misal, di outdoor atau di indoor. Mengetahui panggung dan lingkungan akan memberikan gambaran lebih matang kepada pembicara agar lebih nyaman. Ketika sudah merasa nyaman, maka akan rileks saat presentasi. Encourage agar audiens tidak bosan. Yang pertama, tarik perhatian audiens. Tarik perhatian audiens sejak awal dengan pengantar yang menarik. Bisa berupa fakta yang menarik. Hal ini akan membantu menarik minat mereka sejak awal dan membuat mereka lebih terlibat dalam acara tersebut. Yang kedua, gunakan variasi dalam gaya penyampaian, yaitu jangan hanya membaca slide secara membosankan, tapi gunakan intonasi suara yang berbeda, variasi kecepatan bicara, dan penekanan yang tepat pada kata-kata penting. Dan jangan takut untuk berinteraksi dengan audiens lain. Yang ketiga, gunakan visual yang menarik, yaitu sertakan gambar, grafik, atau diagram yang relevan untuk membantu menjelaskan ide-ide Anda dengan cara yang visual. Ini membantu memecah monotonnya presentasi dan membuat lebih menarik secara visual. Yang keempat, gunakan cerita. Menceritakan kisah atau contoh nyata yang relevan dapat membantu mempertahankan minat audiens. Cerita dapat membuat audiens lebih terhubung dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, libatkan audiens. Ajak audiens berpartisipasi dalam presentasi kita dengan memberi pernyataan atau meminta pendapat dan memberikan contoh dari pengalaman mereka. Dan terakhir, gunakan waktu dengan bijak. Pastikan mengelola waktu presentasi dengan baik. Jangan terlalu lama berada di suatu topik dan beri waktu yang cukup untuk setiap bagian yang penting. Waktu yang lama dapat membuat audiens membosankan. Hal yang tidak boleh dilakukan saat presentasi. 1. Menerima telepon pada saat presentasi. Disarankan mematikan handphone atau menggunakan mode meeting, sehingga tidak mengganggu konsentrasi audiens. Kecuali dengan sengaja Anda menginginkan perubahan yang monoton pada presentasi Anda. 2. Menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. Maksud Anda ingin mengesankan kepada audiens bahwa Anda seorang yang canggih, internasionalis, dan smart. Tetapi beberapa audiens akan memberikan kesan Anda seorang yang sombong dan angkuh. Jadi pilih jalan yang aman. 3. Memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor, sehingga Anda membelakangi audiens. Jika ingin melihat alur presentasi, gunakan layar laptop Anda. Jika terpaksa Anda melakukannya, palingkan kepala secara singkat untuk melihat bagian-bagian presentasi tanpa harus membaca keseluruhan materi presentasi. 4. Berbicara seperti orang menggumam, yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya. Jelaskan dengan bahasa sederhana, dengan intonasi yang normal, jangan terlalu cepat seperti orang dikejar kereta atau terlalu lambat. Menjadi seorang presentator, yang pertama nih, persiapan yang baik atau berpenampilan yang menarik. Yang kedua, kepercayaan diri dan mampu menguasai materi. Yang ketiga nih, kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, sanggup memberikan reaksi yang cepat, tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Yang kelima, memiliki keterampilan teknis. Selanjutnya, mampu menciptakan koneksi dengan audiens. Yang terakhir nih, harus bersikap santun. Kesimpulan dari materi kelompok 5 ini adalah menggarisbawahi bahwa teknik presentasi memerlukan persiapan yang matang, struktur yang jelas, penggunaan media yang tepat, bahasa yang sederhana, komunikasi yang efektif, pemahaman audiens, dan manajemen waktu dalam teknik presentasi yang efektif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, presentasi Anda akan lebih meyakinkan, informatif, dan mudah dipahami oleh audiens.